Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Susi Santi, mahasiswi dari Institut Islam Al-Mujadid Sabah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2 dengan NIM HS232033. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu Ibu Triana Wulandari MPD. Di sini saya membuat video ini dengan judul Analisis SWOT. Analisis SWOT sangat perlu bagi perusahaan untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancaman dalam perusahaannya. Untuk penjelasan yang lebih jelas, saya akan menjelaskan di video berikutnya. Selamat menonton. Bye-bye. Analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, dan threats adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan dan untuk mengembangkan perencanaan strategis. Analisis SWOT mencakup penilaian faktor internal yaitu strengths, weaknesses, dan faktor eksternal yaitu opportunities dan threats, serta potensi saat ini dan masa depan. Tujuan dari SWOT: 1. Memudahkan perusahaan mengambil keputusan. 2. Menyediakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis. 3. Memberi perusahaan wawasan untuk memfokuskan pertumbuhan. 4. Menyajikan bisnis dasar yang kuat untuk mengembangkan strategi bisnis baru. 5. Membantu perusahaan melihat kompetitor dan pelanggan mereka. 6. Mengeluarkan izin kepada organisasi untuk menentukan apakah proyek baru layak, serta memahami pro kontra dalam mengimplementasikannya. 7. Mengantisipasi masalah. Unsur utama SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Kekuatan menggambarkan keunggulan suatu organisasi dan apa yang membedakannya dari kompetitor, seperti brand yang kuat, pelanggan loyal, neraca kuat, teknologi terbaru, dan sebagainya. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dapat menghambat optimalisasi kinerja suatu organisasi. Misalnya lemahnya branding, turnover yang tinggi, tingkat utang yang tinggi, dan kekurangan modal. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Peluang mengacu pada faktor eksternal yang menguntungkan dan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Misalnya, jika negara memotong tarif pajak, maka produsen mobil dapat mengekspor mobilnya ke pasar baru, sehingga penjualan dan pangsa pasar meningkat. Yang keempat, ada threats atau tantangan ataupun ancaman. Ancaman mengacu pada faktor-faktor yang berpotensi merugikan organisasi. Misalnya, kekeringan merupakan ancaman bagi perusahaan penghasil beras karena dapat merusak dan mengurangi hasil panen. Tips melakukan analisis SWOT. Yang pertama, kumpulkan informasi secara spesifik. Yang kedua, riset dengan menggunakan kompetitor. Yang ketiga, menganalisis faktor eksternal dan Porter's 5 forces, yaitu 1. Produk pengganti jika mendapat ancaman dari pasar. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat, ancaman kompetitor. Dan kelima, ancaman berupa persaingan di lingkup kompetitor. Contoh analisis SWOT pada tahu crispy. Strengths atau kekuatannya: digoreng dengan minyak yang bersih dan selalu diganti. Bahan-bahan mudah ditemukan. Terdapat beberapa pilihan bumbu selain sambal kecap. Sudah dibuat paket dengan harga tertentu dengan isi lebih banyak. Weakness atau kelemahannya: tidak tahan lama untuk dimakan sampai esok hari. Harga lebih mahal dari gorengan biasa. Opportunities atau peluangnya: bisa dipesan melalui pesan antar online. Rasanya gurih, disukai dari berbagai kalangan. Selain gorengan, dapat dijadikan sebagai lauk dengan nasi. Threats atau tantangan ataupun ancamannya: persaingan tahu crispy terus bertambah dengan harga yang terjangkau. Munculnya pesaing tahu crispy dengan penyajian unik.